Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan akan segera kembali saat kamu lakukan 3 hal ini. Jadi kita tentu berharap agar mantan bisa secepatnya kembali bersama kita lagi. Kita kangen banget kepada dia dan kita siap menerima dia apapunlah keadaannya. Sekarang apa yang bisa kita lakukan di saat mantan ini sudah benar-benar gak mau dengan kita? Ya, artinya kalau mantan masih mau ketemuan, mantan masih mau diajak ngobrol, masih mau nerima telepon, tidak memblokir media sosial kita, harapannya masih besar ya. Ini mantan sudah benar-benar gak mau dengan kita. Tanda-tandanya dia gak mau ketemu, semua media sosial kita dia blokir, dan dia sekarang sudah punya pengganti kita. Ya. Nah, jadi sekarang apa yang bisa kita lakukan ya? Jadi tentu kita akan berdoa. Ya tidak? Agar mantan mau kembali kepada kita. Sekarang untuk mempercepat doa ini agar segera terkabul, tentu kita harus melakukan berbagai usaha untuk itu, ya. Nah, jadi ada 2 usaha ya. Jadi yang pertama kan, kita juga harus prepare, mempersiapkan diri ya. Ketika mantan kembali, jangan sampai dia pergi lagi. Usaha-usaha zahiriah yang memunculkan rasa penasaran dan ketertarikan di hati mantan kepada kita. Ya, jadi misal ya, kita tetap bekerja, kita memperbanyak menabung, penampilan kita tambah keren, follower di media sosial kita tambah banyak, dan seterusnya. Itu namanya usaha zahiriah. Nah, sekarang kita abaikan itu. Anggap saja itu sudah kita lakukan semaksimal mungkin. Itu tentu punya dampak kepada mantannya. Kalau mantan melihat kita tambah keren, itu yang akan menarik perhatiannya. Tapi kalau melihat setelah perpisahan itu kita tambah terpuruk, itu akan membuat mantan semakin mengabaikan kita. Nah, sekarang anggaplah kita melakukan berbagai hal yang kemudian membuat kita tambah keren dan menarik perhatian mantan. Nah, sekarang kita fokus kepada doanya seperti apa. Untuk mempercepat mantan kembali, maka satu, ya, doa yang kita bacakan itu, kita baca dengan keyakinan bahwa doa ini pasti terkabul. Jadi, kenapa kita harus berdoa? Ya, karena Allah memerintahkan kepada kita. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Nah, jadi Allah mengajarkan demikian. Karena itu, itulah sebabnya kenapa kita harus meminta dan berdoa kepada Allah. Berdoanya seperti apa? Yang pertama, berdoa yang yakin bahwa doa itu terkabul. Nah, sekarang kita lihat, kita berdoa. Tapi kita ini berdoa agar mantan balik itu kita yakin enggak? Ada yang bilang yakin, tapi hatinya ragu. Apa iya mantan masih tertarik kepada kita? Sementara kita ini sudah tua. Pasangan baru mantan itu
masih muda, segar-segarnya, dan seterusnya, misal gitu kan. Kita sendiri ragu dengan potensi yang ada pada diri kita. Lah kalau kita sendiri ragu, ya sudah, itu tanda bahwa mantan tidak akan pernah kembali. Tapi kalau kita berdoa dengan keyakinan bahwa doa kita ini akan terkabul, maka insya Allah mantan akan segera kembali. Ya, maka di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ud'ullah wa antum mukinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yang yakin bahwa doa akan terkabul. Yang kedua, banyak orang berdoa. Ya, setiap saat ini miliaran manusia menaikkan doanya ke langit. Maka itu kenapa pentingnya kita memilih waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya. Jadi kalau kita pengen doa kita itu cepat terkabul, maka pilih berdoa pada waktu-waktu yang mustajab. Contoh, ketika turunnya hujan, ketika azan berkumandang, ya. Kalau hari Jumat itu ketika khatib atau imam yang berkhutbah duduk di antara dua khutbahnya. Jadi ketika khutbah Jumat 2 kali itu, nah, khatib duduk di antara dua khutbah, nah itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Khatib juga berdoa pada saat itu. Ya, jadi misal saya khutbah Jumat, nah, ketika duduk di antara dua khutbah itu kan memberikan kesempatan kepada khatib untuk beristirahat sejenak. Di waktu itu saya sebagai khatib juga berdoa. Nah, jamaah juga harus memanfaatkan waktu itu untuk berdoa, jangan tidur. Nah, apalagi misal setiap selesai mengerjakan sholat fardu, waktu yang mustajab, dan waktu terkuat tuh sepertiga malam menjelang fajar. Ini sepi nih waktu berdoa seperti ini. Orang lebih memilih untuk terlelap tidur, memperturutkan rasa ngantuknya daripada bangun dan berdoa. Karena itu berdoa di waktu ini insya Allah sangat cepat terkabulnya. Kalau kita berdoa, doa kita itu harus memanjat, naik sampai ke langit lapis ketujuh. Ya. Tetapi ketika kita berdoa pada sepertiga malam menjelang fajar, doa itu cukup naik ke langit lapis pertama atau disebut sebagai langitnya dunia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun ke langitnya dunia untuk mengabulkan doa. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya khina yabqa sulusul lailil akhiru. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langitnya dunia setiap malam pada sepertiga malam menjelang fajar. Fayaqulu mayyad'uni fa'astajibalahu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku kabulkan. Nah, jadi itu ya, menempatkan doa pada waktu yang mustajab. Dan yang ketiga, bersolawat. Nah, itu yang juga sering kita lupakan. Jadi doa itu tidak akan naik dia ke langit kalau kita tidak pernah membaca solawat. Ada tuh yang pernah cerita ke saya, Ustadz, saya tuh kok kalau sekarang ini kan rajin berdoa, tapi kok kalau selesai berdoa itu kok bukan lega tapi merasa seperti berat gitu. Saya tanya, bagaimana cara berdoanya? Ya pakai bahasa kita gini.
Oke, saya bilang, baca sholawat tidak? Enggak. Nah, itu dia. Jadi kalau orang tidak membaca sholawat, maka energi doanya itu, ya, atau sinyal-sinyal doanya itu, yang menumpuk di sekeliling kita. Ya. Nah, jadi di sekeliling kita ini kan sinyal banyak nih. Ada sinyal handphone, ada sinyal radio, ya, sinyal televisi, termasuk juga sinyal-sinyal dari doa tadi. Jadi kalau doa itu tidak kita ikuti dengan membaca sholawat, maka doanya cuman berputar sinyalnya di sekeliling kita. Dan itu yang membuat kita sering merasa berat. Nah, karena itu perbanyak membaca sholawat agar doa itu segera melesat naik memanjat ke pintu-pintu langit. Inna doa mauqufum bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu say'un hatta tusolli ala nabika sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa itu diam di antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau membaca solawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita ingin mempercepat mantan kembali, maka berdoanya lakukan dengan 3 hal ini atau 3 cara ini. Yakin doa terkabul, tempatkan doa pada waktu yang mustajab, dan kemudian jangan lupa membaca sholawat. Nah, insya Allah doa apapun yang kita panjatkan, ya, ada yang mengambil doa dari Al-Quran, ada yang mengambil doa dari hadis, ada yang mengambil doa yang disusun oleh para ulama, dan ada yang berdoa dengan versinya sendiri. Ya, boleh semua. Bagus semua. Ya, jadi misal berdoa dengan versi sendiri ya. Ya Allah, kembalikanlah mantan kepadaku, jadikanlah ia sebagai jodohku selamanya dunia akhirat. Amin. Insya Allah, kalau kita lakukan dengan 3 hal tadi, mantan akan segera kembali. Yang berdoa dengan doa dari Al-Quran, misal Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman, insya Allah itu kekuatan doa sangat luar biasa. Kita perkuat dengan 3 hal tadi, maka insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, kalau suami istri yang bercerai, maka akan segera dipersatukan kembali. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.